Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut akan mempraktikkan praktik kucing untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Chandra. Saya dari SDN 2 Cikajang. Pada kegiatan ini berperan sebagai kuci. Nama saya Usman dari SDN 1 Cipang Ramatan. Dalam kegiatan ini berperan sebagai coach. Nama saya Arif Hilman Pauji, saya dari SDN 1 Cikandang berperan sebagai supervisor. Sebelumnya, maka dari itu, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Usman, sehat? Alhamdulillah, Pak Arif. Pak Arif sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Pak, untuk kesempatan ini saya dalam keadaan sehat. Begini, Pak, tadi dengar-dengar Bapak mau melakukan kegiatan coaching ya bersama rekan Bapak? Iya, Pak. Rencananya setelah saya hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kebetulan tadi Pak Ade Chandra menelpon saya, katanya mau mencurhatkan suatu permasalahan. Oh, baik kalau begitu, Pak. Barangkali nanti saya akan melakukan observasi, Pak, ya, mengenai kegiatan coaching Bapak bersama rekan Bapak. Nah, dengan senang hati, Pak, karena itu akan meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching saya, Pak. Sebelum nanti kegiatan coaching, mungkin Pak kita akan mendiskusikan dulu ya mengenai rubrik penilaiannya. Jadi nanti saya lihat gitu ya untuk lebih lanjutnya dipilih dalam rubrik penilaian. Siapa? Kira-kira bagaimana, Pak, itu penilaiannya? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching, Pak. Apakah Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching? Prinsip coaching itu ada 3, Pak, ya. Yang pertama itu kemitraan, terus yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak, kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Oh, iya, siap, Pak. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Bagus sekali, Pak. Barangkali nanti selama kegiatan insya Allah saya bantu mengamati kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan ya, Pak, ya? Ya, Pak. Ini agar kemampuan kompetensi saya lebih meningkat, Pak. Kemudian bagian kompetensi apa lagi yang lebih spesifik yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kalau begitu, insya Allah nanti saya akan lebih fokus ke kompetensi 2 yang barusan Bapak sebutkan ya, Pak, ya? Ya, Pak. Kalau untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya, Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Pak. Oh ya, kalau begitu silakan Bapak melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Semangat, mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih, Pak. Semangat, Pak, ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bosman. Waalaikumsalam, Pak Ade. Lu bagaimana kabarnya, Bosman, ya? Alhamdulillah baik. Pak Ade sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Bisa minta waktunya sebentar, Pak Usman? Boleh, Pak Ade. Ada apa ya? Jadi gini, Pak Usman, ya. Maaf nih, saya mau ngobrol sebentar, kira-kira 10 sampai 15 menitan lah. Ya, saya ini sedang bingung, Pak Usman. Ya, mungkin dengan ngobrol dengan Pak Usman, mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya dapatkan gitu. Dengan senang hati, Pak Ade. Alhamdulillah. Dengan senang hati. Boleh saya tahu, Pak Ade, apa tujuan Pak Ade ingin ngobrol dengan saya ini, Pak Ade? Oh, jadi Pak Usman, saya harap gitu ya dari obrolan saya sekarang dengan Pak Usman, setidaknya ya saya mendapatkan solusi gitu atas permasalahan saya di kelas gitu, Pak Usman. Iya. Oh, jadi Pak Ade ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Ade hadapi ya? Iya, betul gitu, Pak Usman. Jadi gini, Pak Usman, saya ini mau cerita ya. Jadi untuk kelas 6 tahun ini memang berbeda gitu ya dari tahun sebelumnya. Ya. Entah mengapa gitu mereka itu
seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, Pak Usman. Ya, ya. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan masih terlihat ada pemisah gitu. Ya. Contohnya saat pembelajaran gitu ya, kalau saya menggunakan metode diskusi ya atau kegiatan di luar gitu, terkesan tidak ada kolaborasi gitu, Pak Usman. Susah sekali. Jadi saya itu bingung gitu, Pak Usman. Oh, jadi Pak Ade ini merasa bingung yang dengan keadaan murid belum adanya rasa kebersamaan atau kolaborasi di dalam pembelajaran gitu ya, Pak Ade. Betul Pak Usman, betul seperti itu. Oh. Iya, Pak Ade. Jadi apa ya? Tadi kan Pak Ade mengatakan bahwa murid-murid belum bisa berkolaborasi Ya. saat pembelajaran. Menurut Pak Ade nih, idealnya kira-kira pembelajaran seperti apa yang baik itu ya, Pak Ade? Ya, jadi menurut saya itu saya harapkan gitu ya, yang ideal mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran gitu, terutama tugas berkelompok secara aktif gitu ya, bersama-sama atau berkolaborasi gitu, agar ya dapat menyelesaikan tugas dengan baik, apalagi tugas kelompok gitu, Bosman. Oh iya ya. Ngomong-ngomong nih, Pak Ade, apa yang sudah Pak Ade lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas gitu, Pak Ade? Jadi gini, Pak Usman, sebenarnya gitu ya, saya sudah merancang gitu metode pembelajaran dengan cara diskusi kelompok dan berbasis proyek gitu. Iya. Dan yang menjadikan anak-anak aktif bersama. Sebetulnya saya juga sudah merancang pembelajaran seperti itu. Jadi Pak Ade sudah merancang metode pembelajaran diskusi ya, diskusi kelompok dan berbasis proyek. Betul. Nah, ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan ya. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul yang ada daripada kerjasama atau kolaborasi tersebut. Nah, dari skala nih, Pak Ade ya, kalau ditanya skala ini kira-kira dari 1 sampai 10, di mana sih posisi Pak Ade sekarang di dalam mencapai tujuan ini? Ya, kalau skala mah mungkin 4, 5 lah. Oh, 5 ini 5. 5 ya. Masih 5, skala 5, Usman. Iya, 5 ya. Yang Pak Ade inginkan kira-kira berada pada posisi berapa, Pak Ade? Ya, setidaknya saya menginginkan dan memimpikan gitu ya anak-anak berada di posisi 9. 9 ya. Oke, kalau gitu kira-kira selain pembelajaran dengan metode diskusi ya, dengan berbasis proyek, Ya. pasti ada cara lain nih. Kira-kira cara lain apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Ade? Ya, mungkin sepertinya saya harus memotivasi siswa, Bosman, di awal pembelajaran mungkin ya. Dan juga penilaian sikap sepertinya gitu, saya harus menekankan gitu kepada anak ya. Dan di akhir pembelajaran juga saya harus melakukan refleksi kayaknya, Pak Usman. Dan memberikan apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan dan kolaborasi, sepertinya mungkin seperti itu bisa ya. Oke, itu bisa dilakukan pada pembelajaran kalau di luar di dalam kelas ya. Kalau kira-kira kalau di luar kelas nih, pada pembelajaran di luar kira-kira bagaimana? Ya, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi bergu mungkin. Dan sering diadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam mungkin gitu, Bosman ya. Wah, luar biasa. Ada ya, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, pada kira-kiranya? Rencananya mungkin rencana yang akan memberikan motivasi terlebih dahulu saya ya. Kemudian sebelum kegiatan inti pembelajaran gitu, saya akan menginformasikan kepada siswa bahwa sikap kerjasama atau kolaborasi yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Dan mungkin serta di akhir akan diadakan refleksi, Posman. Tidak lupa nanti mungkin saya di luar pembelajaran ada kegiatan ya semacam permainan bergu gitu untuk melatih kerjasama dan kekompakan. Ide bagus itu, Pak Ade. Kira-kira apa komitmen Pak Ade terhadap rencana aksi tersebut gitu ya. Ya, saya akan merancang modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi kelompok,
kemudian berbasis proyek, dan juga penilaian yang diutamakan adalah pada sikap. Dan berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi ya minimal dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan lah, Mas Man. Dan sepertinya di luar pembelajaran ada permainan untuk ya semacam melatih kebersamaan beregu gitu. Baik, Pak Ade, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ade untuk merancang model ajar tersebut, Pak Ade? Nanti saya akan buat sendiri dulu lah. Lalu minta ditelaah oleh rekan sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi mungkin. Bagus, Pak Ade. Menurut Pak Ade, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kali ini, Pak Ade? Oh iya, jadi tanpa disadari mungkin setelah percakapan saya dengan Bapak ya, saya mendapatkan ide ternyata ya, atau solusi tentang masalah yang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau berkelompok berdiskusi dalam berdiskusi kelompok ya Pak. Alhamdulillah ya Pak Ade sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Ade akan membuahkan hasil. Jangan lupa Pak Ade untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan anak ya Pak Ade. Namun nantinya bisa dijadikan sebagai refleksi serta contoh rekan yang lain ya Pak Ade ya. Pak Usman, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ade, saya juga mohon maaf ya apabila dalam penyampaian tadi kurang. Sudah, terima kasih Pak Usman. Saya jadi ada ide baru gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Usman, ya di kantin dulu. Pak Usman, gimana kegiatannya, sudah beres? Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak. Bagaimana tadi proses kegiatannya? Alhamdulillah Pak, saya lega. Saya senang bisa membantu teman saya menyampaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Terus apa lagi Pak Usman? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak. Dan saya senang bisa menerapkan dalam proses ini Pak. Iya, alhamdulillah Pak ya. Tadi saya juga sudah melihat, sudah menilai dan mengamati Bapak ya selama kegiatan coaching dengan alur tirta ya. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap Pak Usman. Mulai dari tujuannya, terus identifikasinya, terus rencana aksi maupun tanggung jawabnya, semua sudah Bapak terapkan tadi, alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan kegiatan atau proses coaching ini Pak. Sama-sama Pak Usman ya. Tapi untuk ini apa kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak Usman kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Sepertinya yang ingin saya kembangkan adalah seterusnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach ya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada Pak. Oh iya Pak, secara umum sih yang saya tadi lihat ya, observasi semuanya sudah berjalan dengan baik Pak Usman ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching Pak ya. Ya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya untuk saya Pak ya. Sama-sama Pak Usman. Ada lagi nggak Pak yang ingin dibicarakan barangkali? Saya rasa tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada mungkin dicukupkan sekian Pak Usman ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya, terima kasih Pak Usman ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.